إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين عباد الله. Di antara hal yang akan terjadi kelak di hari kiamat adalah apa yang Allah Azza wa Jalla jadikan bagi semua hambanya yang Allah Azza wa Jalla kumpulkan, yaitu didekatkannya matahari, sesuai dengan apa yang Rasul alaihi salatu wassalam sebutkan di hadis Al-Miqdad, qala alaihi salatu wassalam, tudna asy-syams yaumal qiyamah minal khalq hatta takun minhum kamiqdaril mil. Qala ar-rawi Sulaim bin Amir, la adri mal murad bil mil, amasafatul ard amil mil alladhi tuktahal bihi al-ain. فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق فمنهم من يكون إلى كعبيه ومنهم من يكون إلى ركبتيه ومنهم من يكون إلى حقويه ومنهم من يلجمه العرق إلجاما وأشار بيده إلى أنفه. Di hadis ini Rasul alaihi salatu wasallam menggambarkan kepada kita salah satu kejadian yang akan terjadi kelak di hari kiamat, hari di mana Allah Azza wa Jalla kumpulkan hamba-hambanya semuanya, al-awwalun wal akhirun, mereka-mereka yang pertama dan mereka-mereka yang hidup di belakangan, di mana Allah Azza wa Jalla akan mendekatkan kepada mereka matahari dengan jarak 1 mil. Seorang rawi mengatakan, saya tidak mengetahui apa maksudnya dari al-mil. Apakah mil maksudnya adalah suatu jarak, ataukah mil artinya suatu celak yang dipakai untuk memperindah mata. Kemudian manusia akan sesuai dengan kadar amalan mereka dalam keringat. Artinya semua akan keringat. Semua akan merasakan keringat. Dan keringat tersebut kadarnya sesuai kadar amalan masing-masing. Ada yang keringat sampai ke 2 mata kaki. Ada yang sampai di lutut. Ada yang sampai di pinggang. Ada yang sampai tenggelam dikarenakan keringatnya. Demikianlah ibadallah keadaan manusia kelak di hari kiamat, di mana mereka akan berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla, yaqumun nas li rabbil alamin hatta yaghiba ahaduhum fil araq hatta yaghiba ahaduhum ila rashih. Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, yaqumun nas li rabbil alamin, semua manusia akan berdiri di hadapan Rabbul alamin, yaitu Tuhan alam semesta, hatta yaghiba ahaduhum fi rashih, sampai salah seorang di antara mereka tenggelam dalam keringatnya. Akan tetapi di sana ada beberapa hamba Allah Azza wa Jalla, yang dimana Allah Azza wa Jalla kecualikan, yang dimana Allah Azza wa Jalla rahmati mereka. Allah berikan bagi mereka kekhususan, yaitu Allah Azza wa Jalla akan jadikan bagi mereka naungan, teduhan yang akan memberikan keringanan kelak di hari kiamat. Akan tetapi kelompok yang Allah Azza wa Jalla akan jadikan bagi mereka naungan, teduhan dari terik matahari, dari panasnya matahari, adalah kelompok-kelompok yang khusus, kelompok-kelompok yang bersifat dengan sifat-sifat yang sangat mulia, kelompok-kelompok yang mendahulukan ketaatan kepada Allah dan juga Rasulnya. Dan kelompok tersebut telah disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam di suatu hadis yang agung, hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Muslim. Qala alaihi salatu wassalam, sab'atun yudhilluhum Allahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang dimana Allah Azza wa Jalla akan naungi mereka, di mana hari tidak ada naungan
kecuali naungan Allah Azza wa Jal, yaitu naungan dari arsy Allah, naungan dari singgasana Allah, sesuai dengan apa yang Rasul tafsirkan di hadis atau di riwayat hadis Salman Al-Farisi. Qala alaihi salatu wasallam, sab'atun yudhilluhumullah fi dhilli arsyih yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang dimana Allah Azza wa Jal akan naungi mereka di bawah naungan arsy Allah, di bawah naungan singgasana Allah. Inilah maksud dari singgasana. Inilah pengertian dari madza, naungan yang Allah Azza wa Jal maksudkan, yaitu naungan dari singgasana Allah Azza wa Jal. Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan al-imamu adil. Ini yang pertama kali. Inilah golongan yang pertama yang akan Allah Azza wa Jal akan naungi kelak di hari kiamat. Al-imamu adil, seorang pemimpin yang adil, seorang pemimpin yang menegakkan kebenaran, seorang pemimpin yang memerangi kezaliman. Ini salah satu kelompok yang dimana Allah Azza wa Jal akan jaga mereka kelak di hari kiamat. Akan Allah berikan baginya naungan kelak di hari kiamat. Al-imam adil, seorang imam, seorang pemimpin, segala keputusan, segala kehendak dan aturan itu di bawah perintah dan juga tangannya. Akan tetapi meski demikian, dia mampu mengendalikan hawa nafsu, mampu mengendalikan keinginan dia yang jahat. Dia mengedepankan ketaatan Allah, dia mengedepankan keadilan untuk Allah Azza wa Jal, yang dimana ini menjadi sebab untuk dia mendapatkan kelak naungan di hari kiamat. Akan tetapi seorang pemimpin yang bersifat dengan keadilan itu jumlahnya sangat sedikit, hampir-hampir sudah punah di zaman yang sekarang. Kebayangkan mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan kepemimpinan, di mana hal ini termasuk salah satu tanda dekatnya hari kiamat, salah satu tanda di mana seseorang akan merasakan yang namanya penyesalan. Sesuai dengan apa yang Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, satahrisun 'alal imarah wa satakunu nadamah. Kalian akan berlomba-lomba, kalian akan sungguh-sungguh dalam kepemimpinan, wasatakunu nadamah, dan hal itu akan menjadi penyesalan. Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, inna la nuwalli hadzal amr ahadan harasa alaihi aw talabah. Kami enggak akan memberikan perkara ini, yaitu kepemimpinan, bagi siapa yang semangat atau bagi siapa yang mencarinya. Qala alaihi salatu wasallam, ya Abdurrahman bin Samurah, la tas'alil imarah. Wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah engkau meminta kepemimpinan. Fa innaka in utitaha an mas'alatin ukilta ilaiha, wa in utitaha an ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha. Karena apabila engkau diberi kepemimpinan dalam keadaan engkau meminta dan menuntut, engkau akan diwakilkan kepada dirimu, engkau akan disandarkan kepada dirimu, yaitu Allah Azza wa Jal akan lantarkan dia. Allah Azza wa Jal yang akan memberikan baginya pertolongan ataupun taufik. Lain halnya seorang pemimpin yang mendapatkan kepemimpinan karena memang dia diberi, bukan dia mencari atau menuntut, maka orang yang demikian akan mendapatkan pertolongan dari Allah Azza wa Jal. Maka kepemimpinan bukanlah suatu karamah, itu suatu mas'uliyah, suatu tanggung jawab, yang dimana Allah Azza wa Jalla akan mempertanyakan hal itu di hari kiamat. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kalian semua adalah pemimpin dan akan ditanya atas kepemimpinannya kelak di hari kiamat. Maka hal ini sangatlah berat. Maka sifat yang pertama ini yaitu al-imamu adil, seorang pemimpin yang adil. Ini salah satu orang yang akan Allah Azza wa Jalla naungi kelak di hari kiamat, dan ini sangat sedikit jumlahnya. Sangatlah sedikit. Dan keadilan ibadallah adalah salah satu kewajiban yang Allah Azza wa Jalla wajibkan dalam agama ini. Sesuai dengan firman Allah, innallaha ya'muru bil 'adl wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ila akhiril ayah. Innallaha ya'muru bil 'adl, sesungguhnya Allah memerintahkan dengan keadilan. Wa aqsitu, innallaha yuhibbul muqsitin, berperilaku adillah, karena Allah mencintai orang-orang yang adil. Maka keadilan adalah hal yang Allah Azza wa Jalla perintahkan, hal yang Allah Azza wa Jalla wajibkan, bahkan wajib atas seseorang adil dalam diri sendiri. Tidak boleh orang menegakkan hak perutnya dalam keadaan dia menyia-nyiakan hak hatinya, atau menegakkan hak hatinya akan tetapi dia menyia-nyiakan hak matanya. Semuanya harus mendapatkan haknya. Semua orang harus menegakkan keadilan pada diri sendiri. Qala alaihi salatu wasallam, la yamshi ahadukum fi na'lin wahidah. Janganlah salah seorang di antara kalian jalan dengan satu sandal. Karena termasuk keadilan, yaitu orang menggunakan dua sandal, kanan dan kiri.
Apabila menggunakan sandal cuma kanan, maka menzalimi kaki kirinya. Ini bukan bentuk keadilan. Bahkan seseorang diperintahkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam untuk berbuat adil kepada anak-anaknya. Wattaqullah wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kepada Allah dan adillah kalian di antara anak-anak kalian. Maka ini sifat yang pertama, yaitu seorang pemimpin yang adil. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Ini kelompok yang kedua, di mana Allah Azza wa Jalla akan naungi mereka kelak di hari kiamat, yaitu seorang pemuda yang tumbuh di atas ketaatan Allah, yang tumbuh dalam keadaan dia gemar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Syab, seorang pemuda. Syab, pemuda yang memiliki kuatnya jiwa, kuatnya pemikiran, semangatnya untuk bersenang-senang. Ini keadaan kebanyakan pemuda. Akan tetapi pemuda tersebut yang akan Allah Azza wa Jalla naungi kelak di hari kiamat, dia tumbuh dalam keadaan di atas ketaatan Allah, gemar dalam keadaan gemar dalam ibadah. Ini salah satu orang yang akan Allah Azza wa Jalla naungi kelak di hari kiamat. Syabun nasya'a fi ibadatillah. Karena keumuman pemuda itu sangat senang untuk terjatuh dalam kemaksiatan. Kemudian keluar seorang pemuda tersebut dari keumuman kebanyakan pemuda dalam keadaan dia taat kepada Allah, dalam keadaan dia gemar dalam beribadah kepada Allah. Ini sungguh aneh. Ini sungguh jarang terjadi. Maka Allah Azza wa Jalla pilih dia untuk menjadi salah seorang yang akan dinaungi kelak di hari kiamat. Telah datang hadis, sebagian para ulama melemahkan, ajiballah minasyab laysat lahu sabwah. Allah heran dari seorang pemuda gak memiliki condong kepada syahwat. Ini hadis yang dhaif, akan tetapi maknanya benar. Sungguh hal yang sangat mengherankan jika ada seorang pemuda, dia tumbuh di atas ibadah kepada Allah, dia habiskan masa mudanya, dia habiskan masa kuatnya, dia habiskan masa semangatnya, dia habiskan masa sehatnya, dia habiskan masa luangnya untuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini sungguh aneh. Ini sungguh jarang, yang memang berhak untuk Allah Azza wa Jalla berikan baginya, naungan kelak di hari kiamat. Di hadis ini ada suatu isyarat yang sangat penting bagi seorang tua, bagi orang tua, agar dia mendidik anaknya, agar dia membina anaknya, dan bagaimana mendidik anak tersebut dalam keadaan mampu untuk mencintai agama Allah, cinta dalam beribadah, cinta dalam ketaatan. Karena lafadznya syabun, seorang pemuda, tentu ini enggak lepas dari didikan seorang bapak dan ibu, enggak lepas dari nasihat dan juga arahan mereka berdua untuk anak-anaknya. Ini kelompok yang kedua, yaitu syabun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh dalam keadaan beribadah kepada Allah. Dan pemuda bisa dikatakan dari umur balik sampai umur 32, sebagian ulama mengatakan sampai umur 50. Itulah umur-umur di mana seseorang memiliki rasa semangat, segar dan sehat. Ini kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Ini kelompok yang ketiga. Kelompok di mana Allah Azza wa Jalla akan naungi kelak di hari kiamat. Rajulun, seseorang di mana hatinya itu bergantung kepada masjid, hatinya sangat sibuk dengan masjid, hatinya sangat condong kepada rumah Allah Azza wa Jalla. Ini salah satu kelompok yang akan Allah Azza wa Jalla naungi kelak di hari kiamat. Karena tidak ada seseorang yang sangat mencintai rumah Allah, yang sangat bergantung hatinya kepada Allah, yang sangat menjaga salat 5 waktu di rumah-rumah Allah, kecuali orang mukmin yang akan dipersaksikan atas keimanannya. Qala Allah Azza wa Jalla, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaik ay yakunu minal muhtadin. Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah orang-orang yang beriman, orang-orang yang menegakkan salat, orang-orang yang menunaikan zakat, yang tidak takut kecuali kepada Allah. Maka semoga orang-orang itu akan menjadi orang-orang yang mendapatkan hidayah. Naam, mereka mendapatkan hidayah. Mereka telah menjaga sunanul huda, jalan-jalan hidayah, sebagaimana apa yang disebutkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud, yaitu dengan menjaga seseorang salat 5 waktu di masjid, hatinya sibuk untuk menjawab panggilan Allah Azza wa Jalla, hatinya cemas, hatinya khawatir untuk terluputkan atasnya salatul fajr, atau salatul asr, atau salatul maghrib,
dan lainnya dari salat-salat yang Allah Azza wa Jalla wajibkan. Inilah orang yang mukmin. Inilah orang yang hatinya bergantung kepada masjid. Inilah orang yang cinta mati terhadap masjid. Orang yang akan Allah Azza wa Jalla naungi kelak di hari kiamat. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Kata Mu'adz ibn Jabal, idza ra'aitum rajulan yata'ahadul masjid fashhadu lahu bil iman. Apabila engkau melihat seseorang yang menjaga kedatangannya dia ke masjid, maka saksikan untuk dia keimanan. Maka lawannya, orang yang sama sekali tidak memiliki kecondongan kepada masjid, tidak peduli kepada masjid, orang yang sangat musuh terhadap masjid, maka dia seorang muslim yang ada dalamnya adalah kemunafikan. Ada dalam hatinya itu cabang dari cabang-cabang kemunafikan yang wajib atasnya untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini kelompok yang ketiga. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang di mana hatinya bergantung kepada masjid, jasadnya dia di luar, hatinya di masjid. Jasadnya jauh dari masjid, akan tetapi hatinya dekat dengan masjid. Tidaklah mendengar panggilan Allah Azza wa Jalla kecuali dia langsung memenuhi, mengedepankan hal itu semua dari dunia, dari kesibukan yang melalaikan. Inilah orang yang benar-benar rijal. La tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yauma tataqallabu fihi alqulub wal absar. Rijal, mereka lah para lelaki. La tulhihim tijarah, enggak disibukkan dengan tijarah perdagangan. Wala bai'un, tidak juga dengan jual beli. Dari zikir kepada Allah yang di mana di antaranya adalah salat. Ini kelompok yang ketiga. Kelompok yang keempat adalah rajulan tahabba fillah. Tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah pun karena Allah. Ini adalah salah satu orang yang akan Allah Azza wa Jalla cintai, yang akan Allah Azza wa Jalla berikan taufik kepadanya, yang di antara orang yang akan Allah Azza wa Jalla naungi kelak di hari kiamat. Rajulan tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Cinta bencinya karena Allah, memberi atau menahannya karena Allah, berbicara atau diamnya karena Allah. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, awthaqu ural iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Sekuat-kuatnya tali keimanan seseorang mencintai karena Allah, membenci karena Allah. Cintanya dia kepada saudaranya karena keistiqamaannya, karena ketaatannya, bukan karena kekayaannya, bukan karena ketampanannya. Mukmin, orang yang demikian adalah mukmin, orang yang demikian adalah muslim. Demikian juga orang tatkala dia membenci karena orang ini orang yang menyimpang. Orang ini orang yang tidak patut untuk ditemani. Orang ini bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kebencianku kepadanya karena Allah, bukan karena yang lain. Inilah orang yang sangat sempurna keimanannya. Qala Allah, qala Nabi alaihi salatu wassalam, man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Siapa yang cinta karena Allah, siapa yang memberi karena Allah, siapa yang benci karena Allah, siapa yang menahan pemberiannya karena Allah, maka sungguh keimanannya telah bersempurna. Lain halnya bagaimana keadaan keumuman manusia. Kecintaan dan kebenciannya tolak ukurnya kembali kepada dunia. Tolak ukurnya kembali kepada kelompok tertentu. Tolak ukurnya kembali kepada hal-hal yang berkaitan dengan uang, hal-hal yang berkaitan dengan maslahat dunia. Maka kecintaan yang seperti ini gak akan kekal. Kecintaan yang seperti ini akan lebur, akan hilang, akan hancur. Karena dibangun di atas selain kecintaan kepada Allah, kebencian karena Allah Azza wa Jalla. Al-akhilla yauma idzin ba'dhum li ba'd adu illa al-muttaqin. Al-akhilla, para kekasih kelak di hari kiamat semuanya saling menjadi musuh, semuanya saling membenci. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Karena kecintaan orang-orang yang bertakwa karena Allah, kecintaan mereka karena Allah, kebencian mereka karena Allah. Maka tatkala seseorang mencintai Rasul alaihi salatu wassalam karena ingin dikumpulkan dengannya, maka dia akan mendapatkan hal tersebut. Dia mencintai para sahabat karena mereka adalah penolong agama Allah, maka kelak dia akan dikumpulkan dengan siapa yang dia cintai di dunia karena Allah. Al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu akan bersama siapa yang dia cintai. Demikian juga tatkala seseorang mencintai seseorang yang wajib dibenci dari musuh-musuh agama, dari orang-orang kafir, dari pelaku-pelaku bid'ah, maka kelak dia akan dikumpulkan bersama mereka.
al-mar'u ma'aman ahab, maka ini suatu teori yang paten. Seseorang akan dikumpulkan bersama siapa yang bersama siapa yang dia cintai. Maka cintailah Allah, cintailah Rasul, cintailah kaum mukminin karena Allah Azza wa Jal. Karena orang yang demikian akan mendapatkan naungan kelak di hari kiamat. Ini kelompok yang keempat. Adapun kelompok yang kelima, warajulun da'athu imra'atun dzatu mansibin wa jamal faqala inni akhafullah. Seseorang yang diajak oleh seorang perempuan untuk melakukan kekejian, di mana perempuan ini memiliki kecantikan, dan juga martabat dari sisi nasab, akan tetapi dia mengatakan inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Ini salah satu orang yang akan Allah Azza wa Jalla naungi kelak di hari kiamat, karena terkumpulkan dalamnya beberapa ajakan untuk terjatuh dalam kekejian. Akan tetapi dia tetap tegar, akan tetapi dia tetap menegakkan rasa takutnya kepada Allah Azza wa Jalla. Lihat bagaimana pertama kali perempuan itu sendiri yang mengajak. Ini sudah memang mempersingkat keadaan, mempersingkat perkara. Perempuan itu sendiri yang mengajak, tidak perlu orang itu merayu atau semisalnya. Perempuan itu sendiri yang mengajak. Kedua, perempuan tersebut memiliki kecantikan. Ketiga, perempuan tersebut memiliki martabat, memiliki nasab yang tinggi. Keempat, tidak ada di sana yang mengetahui. Hal tersebut hanyalah antara perempuan itu dan lelaki tersebut. Dengan dalil dia mengatakan, saya takut kepada Allah. Bukan saya takut kepada pandangan manusia. Saya takut ucapan manusia atau omongan mereka. Enggak. Inni akhafullah. 4 perkara yang menjadi dorongan yang sangat kuat untuk dia terjatuh dalam kemaksiatan. Akan tetapi dia mengatakan inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Inilah betul bagaimana keimanan seseorang berbicara tatkala adanya cobaan dan rintangan yang mengganggu dia punya keimanan, yang mencoba dia punya keimanan. Apakah keimanan itu jujur karena Allah ataukah dusta? Di sini dia mengatakan inni akhafullah. Orang yang demikian dia akan tersentuh dengan api neraka sesuai dengan sabda Rasul alaihi salatu wassalam, ainan lam tamassahuman nar, ainun bakat min khasyatillah wa ainun batat tahrusu fi sabilillah. 2 mata yang enggak akan disentuh oleh api neraka, mata yang takut atau mata yang menangis karena ketakutan kepada Allah, dan mata yang menjaga di jalan Allah Azza wa Jalla. Ini salah satu kelompok yang di mana Allah Azza wa Jalla akan naungi kelak di hari kiamat. Lain halnya bagaimana banyaknya pemuda terjatuh dalam kekejian, padahal tidak ada di sana dorongan untuk dia terjatuh dalam kekejian, tapi busuknya jiwa, jeleknya hati, jauhnya seseorang dari bimbingan, inilah yang menarik seseorang untuk terjatuh dalam kekejian. Maka sangat jauhlah dia dari naungan Allah Azza wa Jalla, jauh dia dari teduhan yang akan Allah Azza wa Jalla jadikan bagi beberapa hamba yang Allah Azza wa Jalla inginkan. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ibadallah, di antara kelompok yang akan Allah Azza wa Jalla berikan bagi mereka kelak naungan di hari kiamat adalah warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Kelompok yang keenam adalah seseorang yang bersedekah dengan suatu sedekah, dia sembunyikan sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Keikhlasan dalam melakukan suatu amalan, sebab dia akan mendapatkan naungan tatkala dia menjaga hati tersebut untuk tercampur dengan riya, tercampur dengan sum'ah, tercampur dengan keinginan pujian atau dunia, sehingga dia sembunyikan amalan tersebut. Dia semangat dalam menyembunyikan amalan tersebut sebagaimana dia semangat dalam menyembunyikan kejelekan yang dia miliki. Maka orang yang demikian salah satu orang yang akan mendapatkan naungan kelak di hari kiamat. Sampai-sampai kalau seandainya tangan kiri ini bisa mengetahui, bisa tahu, bisa mengerti, bisa memahami, enggak akan tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Bagaimana dengan orang lain? Sungguh ini suatu fadilah yang sangat agung. Benar-benar dia ingin mendapatkan semata ganjaran Allah Azza wa Jalla dan juga pahalanya. Gak ingin dia itu mendapatkan di sana pujian atau sanjungan dari selain Allah.
La nuridu minkum jazaan wala syukura. Ini salah satu sifatnya orang-orang saleh, enggak menginginkan dari mereka balasan ataupun ucapan syukur. Hanyalah itu diharapkan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan para ulama telah menyebutkan amalan-amalan yang sunnah, amalan-amalan di atas, di luar kewajiban dari hal-hal yang dianjurkan, maka disunnahkan untuk disembunyikan. Baik itu salat sunnah, atau sedekah yang sunnah, atau puasa sunnah, dari hal-hal yang lain, amalan-amalan yang dianjurkan, amalan-amalan yang bukan jatuhnya adalah kewajiban, maka afdalnya orang menyembunyikan. Makanya para ulama menyebutkan salat sunnah di rumah lebih afdal, sesuai dengan sabda Rasul alaihi salatu wasalam, afdalu salatul mar' fi baitih illa al-maktubah. Sebaik-baik salat seseorang adalah di rumahnya kecuali salat maktubah, maka itu wajibnya atau afdalnya di masjid. Demikian juga apa-apa yang berkaitan dengan sedekah. Intu budus sadaqat fa ni'mahi. Kalau kalian tampakkan sedekah kalian, maka itu sedekah yang baik. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffir 'ankum min sayi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Kalau engkau tampakkan sedekah, itu hal yang baik. Tapi kalau engkau sembunyikan, kemudian engkau berikan kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik. Maka Allah Azza wa Jal akan menghapus kesalahan-kesalahan kalian. Maka keunggulannya lebih dari sekedar orang yakni memberikan suatu sedekah, tapi dia inginkan dalamnya sanjungan, atau dia yakni di hadapan manusia. Itu insyaAllah amalan kebaikan, tapi enggak sebaik orang yang menyembunyikan. Lebih parahnya tatkala seseorang memberikan suatu sedekah, memberikan suatu pemberian, kemudian dia ungkit, kemudian dia menginginkan dalamnya balasan, dia menginginkan dalamnya kedudukan, maka dia telah menghapus amalannya dengan amalannya. Qala Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilus shadaqat bil manni wal adha. Jangan kalian wahai orang-orang yang beriman, kalian batalkan, kalian gugurkan sedekah kalian dengan alman, yaitu mengungkit, wal adha, dengan bentuk gangguan, mengungkit, mengatakan ini dan itu, mentang-mentang dia telah memberi dan mengasihi. Maka orang yang demikian tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah Azza wa Jalla dan amalnya sia-sia. Ini kelompok yang keenam. Adapun kelompok yang ketujuh, wa rajulun dzakarallaha khalian fa fadat 'ainah. Seseorang yang mengingat Allah, kemudian dia keluar air matanya dalam keadaan dia sendiri. Yaitu tatkala seseorang menyendiri, berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, mendekatkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian keluar air matanya. Air matanya matanya meneteskan air. Ini salah satu kelompok di mana Allah Azza wa Jalla akan berikan bagi mereka naungan kelak di hari kiamat. Ini juga yang berbicara adalah keimanan ibadallah. Ini juga yang berbicara adalah kokohnya seseorang dalam mengenal Tuhannya. Kenal siapa Tuhannya, yang wajib dia takut kepadanya, yang wajib dia mengharap kepadanya, yang wajib dia mengkhususkan rasa cintanya hanya kepada Tuhannya. Orang yang demikian adalah orang yang mukmin, yaitu orang-orang yang menangis kepada Allah Azza wa Jalla, mengingat apa yang Allah Azza wa Jalla miliki dari siksaan, mengingat apa yang Allah Azza wa Jalla miliki dari suatu kenikmatan, mengingat apa yang dia miliki dari banyaknya dosa dan kekejian. Maka ini semua mengundang seorang mukmin untuk meneteskan air matanya. Yaitu tatkala dia sendiri dari sisi wujud, sendiri juga dari sisi hatinya. Artinya hatinya kosong, murni hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Adapun orang yang tidak memiliki di sana itu harapan kepada Allah, atau memiliki rasa takut kepada Allah, orang yang demikian gak akan mungkin nangis karena Allah, gak akan mungkin nangis karena mengingat apa yang Allah miliki. Orang yang demikian sedang menuju kepada kerasnya hati, berusaha untuk menjadikan hatinya laksana batu. Orang yang demikian bukanlah orang yang mukmin yang sebenarnya. Yaitu tatkala enggak pernah seumur hidupnya dia menangis di hadapan Allah Azza wa Jalla. Enggak pernah dia menampakkan lemahnya dirinya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Enggak pernah menampakkan rasa memohonnya kepada Allah Azza wa Jalla. Ini bukan mukmin. Ini dipertanyakan keimanannya. Bahkan sebagian salaf mengatakan, jika engkau enggak mampu untuk nangis di hadapan Allah, maka nangislah engkau karena engkau enggak mampu menangis. Karena orang menangis itu
atau bentuk orang menangis kepada Allah adalah perbuatannya kaum mukminin, perbuatannya para nabi, perbuatannya para sahabat. Ini watak dan juga perbuatannya mereka. Rasul alaihi salatu wasallam berapa kali menangis di hadapan Allah. Para sahabat bagaimana mereka sering menangis di hadapan Allah Azza wa Jalla. Para ulama salaf telah disebutkan di antara mereka ada yang pingsan karena menangis kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ini sifat yang ketujuh adalah orang tatkala dia menyendiri dan dia kosongkan hatinya dan dia ikhlaskan hatinya hanya untuk Allah Azza wa Jalla, mengingat apa yang Allah miliki dari kenikmatan dan juga siksaan, mengingat apa yang dia miliki dari dosa dan pelampauan batas. Ini semua akan mengundang orang menangis kepada Allah. Tatkala dia menangis, dia akan menjadi salah satu orang yang akan Allah Azza wa Jalla naungi kelak di hari kiamat. Fa nas'alullah Azza wa Jalla bimannihi wa karamihi wa judihi wa ihsanil huda wat tuqa wal afaf wal ghina walhamdulillahi rabbil alamin.